Ayo Brotherhood, apa kabar kalian semua? Semoga sejahtera dan sehat untuk kita semua. Hari ini tanggal 3 Agustus 2024. Ini adalah vlog pertama gua. First time gua buat vlog. Jadi gua kenalin diri dulu. Gua adalah Jack. Jadi di sini gua video-video gue mungkin akan ngebahas seputar otomotif, terus juga ada motor vlog, terus kemudian ada teknologi, gadget, kemudian ada sedikit kita nanti tampilin video-video juga untuk meme ya, supaya nggak terlalu serius-serius aja gitu kan. Oke, jadi sebenarnya sih rencananya untuk video pertama gue ini gue mau kenalan secara detail, tapi berhubung gue ada keperluan khusus dan mungkin ini akan jadi video test drive gue juga untuk pakai kamera ini ya. Nah untuk kamera ini gue pakai Bipro 5 punyanya Berikat gitu. Oke, singkat aja. Jadi hari ini rencana gue mau ke bengkel itu buat benerin motor gue. Nah nanti untuk motor vlog gue akan pakai dua motor. Nah motor yang pertama ada di sini. Motor ini adalah motor Yamaha Drastar 400cc. Ya ini motor gua. Ini aman. Nah ini aman motornya. Kemudian yang kedua itu motornya yang ini nih. Nah ini yang nggak aman. Ini yang mau gua bawa. Nah bisa dilihat nih sebelah doang tangkinya karena motor nggak bisa di starter. Oke, mungkin singkat aja kayak gitu. Nanti gue akan lanjut bawa motor ini sekalian kita take video dan perjalanan gue ke bengkel. Oke. Nah gengs, jadi motor ini yang rencananya gue mau bawa ke bengkel karena keadaannya lagi nggak baik-baik aja dan agak sedikit ekstrim. Jadi motor ini nggak mau kita. Jadi kalau gua tanya mekaniknya katanya dinamo starternya atau bendingnya yang bermasalah. Jadi di sini juga nyalainnya agak ekstrim. Jadi nyalainnya kita harus manual connection ini bendingnya sama minus. Nah ini gua mau jalan, gua coba mau nyalain dulu. Jadi gitu nyalainnya agak susah kan.
Nice. Makanya mau coba bawa ke bengkel. Rencana kita mau ganti coil, busi, sama servis serbu. Ini gue bawa tas jadi ada perlengkapan alat-alat. Gue takutnya di jalan tiba-tiba mati. Juga di sini ada bodi motor. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak mati, karena kalau mati gue nggak bisa starter ini. Bisanya pakai tadi di jumper, dan itu ekstrim banget karena kalau di jumper langsung ke bending starternya atau relay starter itu ada percikan-percikan api gitu, agak ngeri. Kalau takut nyamber ke bensin, kalau udah bocor sedikit bensin habis lah. Model cruiser atau model apa namanya plastik itu pasti Harley, tapi salah teman-teman. Jadi ini bukan motor Harley, tapi spesifikasinya mirip-mirip gitu, cuman dari segi transmisi, terus roda penggerak atau gearbox, dan sistem mesinnya, engine-nya itu sistemnya ya itu beda. Jadi ini adalah motor Suzuki Intruder PL. Biasanya 1500 cc ya. Jadi motor ini tahun produksinya dari tahun 1998 sampai tahun 2004. Ini bisa dibilang motor tua sih gitu, cuman belum tua-tua amat. Kalau mesinnya twin 2 silinder, engine sama motor-motor besar pada umumnya.
gue beli ini motor juga permasalahannya itu susah nyala, berat banget nyalanya. Gue ganti aki udah sampai 3 kali ganti aki. Nah, kenapa gue tertarik sama motor ini? Yang pertama ya, itu motornya langka, ya kan, di Indonesia. Selama gue pakai motor ini jalanan nggak pernah gue ketemu ada motor kayak gini tuh, nggak ada. Bikin Intruder. Tapi setelah gue cari tahu sih, katanya kita rada 9 lah masuk ke Indo secara legalnya. Cuman yang ilegalnya gue nggak tahu juga. Nah itu satu, kenapa alasan gue beli itu, karena motornya unik gitu kan, cc-nya besar, mereknya Suzuki gitu. Biasanya kan kalau cc besar itu lebih ke, atau model cruiser kayak gini lebih ke Indian, terus Harley, terus ada apa, BMW, terus juga ada banyak pakai dengan dan sebagainya. Yap geng, jadi ini udah di bengkel nih gua. Kita udah coba bongkar nih sama mekanik gila, ya kan. Lagi dibersihin karbunya. Coba ganti repair kit buat karbunya. Tadi mana koilnya? Oh. Dan nanti kita juga rencana mau ganti koil nih. Kita mau coba pengapainnya, siapa tahu pengapainnya kurang, mau diganti ini. Ini kita lihat. Tadi udah dites di sini sih, pengapainnya bagus, cuman harus mesti pakai CDA racing. Lu beli berapa lewat itu ini? Ini tadi nyoba pakai ini, apinya gila sih. Mereka ini harganya 2 jutaan. Nah, kalau ini gue beli harganya 300 berapa nih? 25 300 nih satunya. Dibeli 2 karena kan setnya 2. Nah ini bengkelnya coy. Kelihatannya bengkel biasa aja, normal kayak bengkel, ya bengkel beginilah ya kan. Bengkelnya biasa aja dari luar. Cuman kalau masuk ke dalam nih, mekaniknya luar biasa. Lu bayangin nih, motor apa aja tuh. Sampai motor kayak gini dia pegang, coba tuh. Asli mana mas? Indonesia. Lokasi bengkel ada di Jalan Raden Saleh. Nah, buat teman-teman yang rumahnya ada di Karangtengah, ini ada di depan persis banget Gang Haji Naim. Ya, hello gengs. Sekarang gue udah di rumah. Jadi tadi itu langsung ke skip ya. Gue kan berangkat dari rumah itu sore ya. Gue berangkat dari rumah sore, nyampe di sana sebenarnya masih terang, cuman nggak ke-record, baterai gue lowbat banget gitu tadi baterai kameranya. Jadi gue rekam lagi malam, dan pas gue mau terusin lagi ternyata memorinya penuh. Jadi sorry banget tadi nggak keliput semua. Mungkin gue akan ceritain sedikit aja tadi yang kita kerjain di bengkel atau aktivitas kita pas lagi gue di bengkel itu kayak gimana. Jadi pas nyampe di bengkel tadi kan gue bilang kita mau coba ganti koil,
terus busi, terus kita repair kit si karbunya ya kan, kita servis karbu. Sama rencana sih sebenarnya mau nambel ini ya, oli yang bocor gitu, cuman semuanya jadi batal. Maksudnya nggak semuanya kita pegang, nggak semuanya kita lakuin, karena pertama kita coba repair kit dulu. Kita ganti aksesoris karbu semuanya, kita ganti kayak spuyer, pilot jet, main jet, terus juga sama skem, terus vakum karbu kita ganti semua. Terus udah diganti, jadi kan kita mau tahu juga ya soal pengapiannya, karena kan yang kalian lihat sebelumnya itu motor gue susah banget buat hidup, itu susah banget. Nah itu terjadi setiap hari. Jadi kan kita juga ada mikir kayaknya sih pengapian nih, makanya kan kenapa koilnya juga kita ganti. Nah koil yang gue kasih unjuk itu tuh yang gue mau ganti, itu udah gue beli. Terus koilnya itu koil racing. Jadi sebelum kita pasang kita tes dulu tuh apinya bagus banget gitu. Nanti gue lampirin juga di video ini buat pas kita lagi ngetes si api dari koilnya itu ya. Selesai kita nge-repair kit, kita langsung ganti koil. Nah pas ganti koil itu kita memang ada kesalahan sih, kayak kita nggak ngecek dulu sistem pengapiannya kayak gimana gitu kan. Terus karena kita mikir motor gua karbu, jadi kita beli koilnya yang karbu. Ternyata gua nggak tahu kenapa, entah si sistem pengapian motor gua yang emang udah error kena susah hidup itu, atau memang kita salah beli gitu. Masih ada beberapa asumsi, tapi yang paling terdekat sih salah beli koil gitu. Nah sistem pengapian motor gue tuh ternyata walaupun karbu itu udah TCI. Nah TCI itu biasanya dipakai sama motor-motor yang sistem saluran bahan bakarnya itu pakai injeksi gitu kan, bukan pakai karbu. Jadi ada kesalahan di situ. Nah karena asumsi kita ya, karena kita belinya koil karbu untuk motor karbu dan sistem pengapiannya TCI, dan kita belum ngeh di situ, kita langsung pasang aja. Kita tes starter itu hidup, dan itu gak seenteng banget, itu beneran kayak apinya tuh gede gitu kan. Kita pasangin sesuai instruksi yang ada di lembaran si koilnya itu, ada instruksi di situ, kita ikutin, udah semua dipasangin mulai dari soket-soket sama masanya. Nah di situ motor kita sambil setting si karbunya itu kan supaya stabil. Ternyata pas di setting sekitar 20 menit lah, itu kayak ada keluar asap. Terus setelahnya motor pincang. Itu motor gua kan 2 silinder. Nah itu yang hidup jadi cuma 1 silinder aja, yang satunya mati. Langsung sama mekanik gua dites apinya satu-satu, yang satu ada apinya, yang satu mati. Nah akhirnya kita coba copot si koilnya ini, kita pakai koil yang sebelumnya, sama juga mati. Artinya ini bukan dari koil tapi dari sumbernya, si CDI-nya nih sebelum koil gitu kan, atau si TCI-nya. Pas kita cek TCI-nya bener, TCI-nya kebakar parah. Itu di situ langsung pusing, langsung nggak mood, bener-bener kayak ya udahlah ya, coba nanti kita rehat dulu, kita istirahat dulu, karena itu kan udah malam, kita istirahat. Akhirnya udah dibesokan lagi kita mikirin gimana caranya. Nah di situ gue sambil ya gue nyari-nyari juga buat asumsi gue kayak ganti sini nggak bisa dibenerin gitu kan. Kata mekanik gue ada kok servisan gitu kan, cuman emang ada banyak servisan CDI itu yang nerima jasa servis CDI itu banyak banget gitu. Tapi kendalanya untuk TCI punya motor gue ini, mereka nggak bisa garap itu gitu. Gue nggak tahu karena ilmu mereka belum nyampe ke TCI, mereka belum pernah bilang TCI, atau
komponennya yang emang susah buat nyarinya, pasti kan itu ada yang kebakar komponennya ya. Mungkin kayak transistor atau apa namanya, yang lain lah, komponen-komponen part yang kecil-kecil itu mungkin ada yang susah nyarinya gitu, jadi mereka nggak mau garap. Kayak di situ gue udah kayak cari opsi lain gitu kan. Gue masih agak semangat nih gitu kan, nyari nyari opsi lain. Gue coba sambil nyari di rumah. Tadi gue juga nyari-nyari kayak berapa sih kalau kita beli baru gitu kan untuk motor gue ini, yang kita Orion aja deh, jangan yang racing-racingan gitu kan, kita Orion. Nah, akhirnya gue nyari di Orion. Biasa sih gue nyari di AliExpress biasanya buat part-part kayak gitu yang OM yang Cina punya. Tapi pas gue cari ternyata nggak ada juga men, itu nggak ada di Cina. Dan gue cari-cari lagi ternyata memang kendalanya motor gue itu, dan mungkin sebagian besar motor-motor yang V-twin, nah itu kendalanya memang di sistem TCI-nya gitu kan. Bahkan gue di YouTube pun ada nemuin video kalau motor yang sama persis kayak gue itu diganti, TCI Orion-nya itu diganti sama TCI punya Dyna. Nah itu gue cari tahu ternyata cuman ada di eBay, cuman ada, dan itu cuman ada 3 seller doang yang ngejual si TCI itu ya, yang Dyna itu sama yang Orion-nya. Cuman Orion-nya gue lihat sih kayaknya tuh nggak baru sih, itu juga second atau rekondisi gitu, itu bukan baru. Nah itu udah jadi kendala gue, barangnya nggak ada di AliExpress. Kalau dari AliExpress kan di Cina masih gampang lah gitu kan. Kalau di Eropa jujur gue belum pernah beli barang dari Eropa. Dari eBay juga gue belum tahu cara belinya gimana, fee-nya kayak gimana, sistem pengirimannya kayak gimana. Kalau asumsi gue sih itu pasti transit, nggak bisa direct langsung ke Indonesia, jadi kemungkinan besar harga barangnya itu jadi mahal karena ongkos kirimnya juga jadi mahal gitu. Jadi gue udah mulai lemes di situ. Gue baru mikirin ini barang ada di Eropa, ada di eBay, gue udah lemes. Terus gue coba lagi cari tahu lebih detail soal harga si barang ini, dan nggak tahu, wah itu bikin gue kaget sih. Itu harga barangnya tuh sekitar 10 sampai 11 jutaan kalau dirupiahin. Itu belum termasuk pengiriman, sama mungkin ada ada kurs yang berubah fluktuatif, pasti harganya rupiahnya juga akan berubah. Terus juga fee dari eBay, terus biaya pengiriman belum lagi. Dan kekhawatiran gue juga kayak gue nggak bisa kalau di Eropa karena gue nggak ada kenalan. Kalau di Cina gue ada kenalan gitu kan. Kalau di Eropa kalau misalnya ini toko nggak bener, duit segitu lumayan banget kan gitu kan. Sebenarnya sih ya udah jadi resiko, memang udah jadi resiko kalau kita punya motor kayak gitu, pasti jajannya juga lumayan. Cuman jujur gue shock banget karena gue juga baru pertama kali ini, gue belum 16 tahun megang motor yang itu kan, motor yang intruder itu. Kalau sebelumnya gue megang Dragstar itu udah setahunan, itu jajannya pun masih bisa banyak yang di apa ya, substitusi lah gitu. Kita pakai part-part yang ada ready di sini masih bisa dipakai gitu. Kalau intruder bener-bener kita harus cari oriannya gitu, nggak bisa pakai yang substitusi. Kalau kita mau pakai substitusi itu harus ngebongkar rumahnya gitu, jadi ngebongkar semuanya. Jadi ya, dan gue sebenarnya sih dalam beberapa bulan ini buat si intruder itu juga gue udah ngeluarin uang. Jadi suka jajan juga setelah gue ambil motor itu kan. Itu kan motor gue ambil juga kondisinya nggak mungkin baru, second gitu. Dan pas gue baru pegang pun itu jajannya lumayan gitu kan, bahkan ya udah nembus di 20 jutaan lah gitu. Makanya gue agak kaget pas melihat harga si TCI, karena gue nggak tahu kesalahan fatalnya di mana, atau memang gue sih berharapnya ya TCI itu emang udah lemah atau udah rusak gitu kan. Ya ditambah lagi kita beli coilnya itu coil racing gitu kan, yang butuh arus yang lebih besar, terus si TCI nya nggak kuat gitu. Ya mudah-mudahan ini juga jadi jalan gua kayak supaya motornya lebih bisa performa gitu kan, performanya lebih bagus, terus nggak ada masalah-masalah lagi gitu. Mudah-mudahan sih ya emang mesti diganti gitu ya, cuman gue yang agak shock aja gitu. Nah
Eh, ya mungkin itu aja sih. Itu aja yang gua mau sampaikan. Jadi itu beberapa aktivitas yang gue lakuin hari ini. Mungkin gue besok mau ke bengkel, kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama mekaniknya, ngomong kayak gimana gitu. Atau kalau emang udah udah nyerah gitu atau udah nggak mau megang lagi, tapi gue liat dia masih semangat sih, cuman memang butuh istirahat, kita butuh istirahat gitu kan. Karena sepusing apapun kita, itu obatnya memang istirahat dulu gitu, biar nanti setelah istirahat kan kita bisa mikir lebih maksimal, bisa kerja lebih maksimal lagi gitu. Jadi mungkin sekian aja video dari gua. Terima kasih udah ngikutin aktivitas gua hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Salam sejahtera untuk kita semua. See you.